Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan terutama untuk Ibu Erni, anak-anak, juga saudara-saudara dari Pak Freddy, Bapak Mama, kami dari gereja turut berduka, dan secara pribadi saya begitu mengenal dekat juga Pak Freddy, dan hari ini adalah satu hari yang juga sangat berduka untuk saya merasakan bahwa akan kehilangan seorang teman yang hampir setiap hari kami WA selama masa pandemi ini. Itu sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita sekali lagi minta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima penghiburan Tuhan di tengah-tengah kedukaan ini. Kami berdoa Tuhan, dan kami mengucap syukur bahwa dalam segala hal kami tidak ditinggalkan ya Tuhan. Kami hidup di tengah-tengah dunia di mana ada kedukaan. Kami hidup di tengah-tengah dunia di mana ada sakit. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami hanya memperoleh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mengalami kedukaan. Keluarga terutama ketika yang terkasih Pak Feby telah dahulu meninggalkan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan penghiburan. Biarlah kami boleh mengerti akan misteri ya Tuhan daripada kematian itu, dan kami boleh kiranya terus dihiburkan oleh Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan ini, Tuhan yang pimpin kiranya setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu hari Rabu setelah saya selesai itu PA, pada malam itu saya dapat kabar dari Pak Musa. Pak Musa itu mengabarkan sudah jam 12 lewat. Pak Musa mengabarkan bahwa Pak Feby sedang kritis di ICU. Saya mendengarkan kabar itu, saya sedih sekali. Saya bilang kepada Pak Musa, kalau ada hal yang bisa kami lakukan, tolong kabari. Dan pada pagi hari saya mendapatkan kabar bahwa Pak Feby Tuhan sudah panggil. Sepanjang malam ketika menerima kabar itu, saya sulit tidur. Seluruh pikiran-pikiran tentang relasi kami selama ini, seluruh pembicaraan kami, WA kami terus ada dalam benak saya. Dan saya kembali melihat itu WA daripada Pak Feby. Dia cerita banyak hal dalam masa pandemi ini. Hampir setiap hari dia kirim satu video pendek tentang travel. Dia bilang dia suka sekali itu travel. Lalu dia harap setelah pandemi nanti ada kesempatan untuk boleh pergi lagi. Kami setiap hari ngobrol, lalu kalau dia masak apa, dia foto kirim. Terus dia Pak Feby seorang yang bisa masak, juga bisa potong rambut. Waktu potong rambut itu anaknya Pak Feby ada kirim foto. Juga waktu anaknya potong rambut dia kirim foto. Saya tahu bahwa di balik segala prinsipnya yang dia begitu pegang teguh, he is a good husband, he is a good father, he is a good son, and he is a good brother. Dan kita berduka bahwa Tuhan sudah panggil dalam usia yang semuda itu. Tanggal 25 menjelang Natal, Pak Feby sudah tidak sabar. Pak Feby mengatakan, sudah lama saya tidak ke gereja. Tanggal 25 saya sudah tidak sabar mau ke gereja. Dan Pak Feby bilang, saya bikin kue brownies untuk jemaat. Tanggal 25 itu saya sempat ketemu itu sebentar karena harus pergi pelayanan lagi ke cabang yang lain, dan sempat ketemu. Lalu tanggal 1 Januari itu, tanggal 1 Januari seharusnya saya dan istri kami sudah rencana ke Solo karena ada peresmian gedung GRI Solo. Kami sudah rencana habis kebaktian pagi, kami naik mobil ke Solo. Tapi dalam hati saya pikir saya harus ketemu Pak Feby. Jadi saya katakan sama istri, setelah kebaktian kita ketemu Pak Feby. Lalu kami tidak jadi ke Solo, dan kemudian saya tahu bahwa ternyata besok Pak Feby sudah harus ke Jakarta. Dan itu menjadi kesempatan yang sangat berharga. Hari itu di kantor dengan Ibu Erni juga, kita ngobrol banyak hal. Dan kami mendengar kesaksian daripada Pak Feby, bagaimana Tuhan menghantar dia untuk boleh mengenal siapakah Sang Juru Selamat, dan bagaimana dia boleh beriman dengan sungguh-sungguh. Semua itu mengkonfirmasi bagi kami
bahwa Tuhan kami itu hidup, dan bahwa Dia hidup dan bekerja di dalam kehidupan daripada Pak Feby. Saya ingat itu beberapa kalimat dari WA Pak Feby. Tanggal 30 Desember Pak Feby waktu tahu saya mau ke tempat dia, Pak Feby bilang, saya mau belajar penginjilan, saya mau tahu bagaimana caranya menginjil. Lalu tanggal 1 Pak Feby bilang, saya ini sudah menerima berkat dan anugerah besar dari Tuhan Allah, tapi saya rasa belum kerja memuliakan Tuhan. Semoga diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban. Nah, kita sekalian tidak tahu kapan waktunya kita. Segala sesuatu itu mau tidak mau akan tiba waktunya. Waktu saya dengar kemudian Pak Feby itu operasi di Jakarta tidak seperti yang kami harapkan, saya tahu bahwa Tuhan waktunya pasti akan tiba. Kitab Pengkhotbah pasal 3 mengatakan, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Untuk segala sesuatu, maka itu akan tiba. Waktu ketika kita mengatakan goodbye, waktu ketika kita harus berpisah satu dengan yang lain, dengan keluarga, kita harus mau tidak mau menerima bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kita hidup terus didesak, terus didorong oleh waktu sampai kepada titik di mana we have to say goodbye. Tetapi pertanyaan yang terus saya pikirkan, bukan seberapa lama kita menempuh perjalanan, tetapi dua pertanyaan yang paling penting dalam hidup kita adalah kemanakah engkau pergi ketika waktunya tiba, dan yang kedua, engkau berjalan dengan siapa di dalam menempuh perjalanan itu. Maka bukan berapa lama, bukan singkatkah, lamakah engkau menempuh perjalanan itu, tetapi sekali lagi dua pertanyaan itu, apakah engkau tahu kemana engkau tuju? Apakah engkau tahu siapa yang berjalan bersama dengan engkau? Dan ketika ngobrol dengan Pak Feby pada tanggal 1 itu kami ngobrol lama, saya tahu dan saya konfirmasi dengan jelas bahwa Pak Feby tahu kemana dia akan pergi, dan Pak Feby tahu siapakah yang berjalan bersama dengan dia. Bukan daripada tangan yang lemah, tapi daripada tangan yang berlubang paku, yang telah memberikan nyawanya, yang telah memberikan hidupnya, supaya kita yang mati, kita boleh menerima kehidupan di dalam Tuhan. Saya bacakan satu bagian daripada firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Paulus, dia pernah dengan yakin, dia pernah dengan berani, Paulus mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Paulus tidak berkata, hai maut, jangan jemput saya, hai maut, jangan ganggu saya. Tapi Paulus seakan dia berdiri dengan berani dan dia berkata, hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Kenapa Paulus berani berkata seperti itu? Siapakah kita yang berani berkata seperti itu? Kecuali kita tahu kemana kita tuju. Siapa yang berjalan bersama dengan kita? Di dalam ayat selanjutnya Paulus mengatakan, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan oleh siapa? Paulus dengan yakin dia mengatakan, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus mengatakan, kita boleh berdiri dan berkata kepada maut, hei maut, di manakah sengatmu? Hei maut, di manakah kemenanganmu? Karena kita berjalan bersama dengan Kristus yang telah menang, mengalahkan kematian.
Yesus berjalan bersama dengan kita. Dia memegang tangan kita. Dan saya yakin dengan jelas ketika Pak Feby berada pada akhir hidupnya, dia tahu dengan jelas dia akan menuju kemana. Dia berjalan bersama dengan siapa. Mungkin pertanyaan kita, kenapa orang Kristen juga harus mati? Bukankah berarti maut menang mengalahkan orang Kristen? Bukankah orang Kristen juga mati? Pak Feby percaya Tuhan, Pak Feby juga mati. Saya percaya Tuhan, saya juga akan mati. Di mana kemenangan itu? Di manakah kemenangan terhadap maut? Saudara, saya kasih satu ayat dalam 1 Korintus pasal 15 di bagian yang sama yang berbicara tentang kebangkitan tubuh. Paulus mengatakan di ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Apa maksudnya? Saudara sekalian, kita orang percaya, kita harus mati. Oh, kenapa harus mati? Katanya sudah menang melawan kematian. Kita harus mati karena apa? Karena ini adalah tubuh alamiah. Tubuh alamiah adalah tubuh daripada bumi ini. Tubuh yang akan mengalami rusak, tubuh yang akan mengalami sakit, tubuh yang bisa mengalami kanker, tubuh yang bisa dihajar oleh COVID, tubuh yang penuh dengan kesakitan, kelemahan, dosa, dan kuasa maut. Maka tubuh ini harus mati. Supaya apa? Supaya tubuh alamiah ini yang sudah ditaburkan dalam kematian akan dibangkitkan di dalam tubuh rohania, tubuh rohani, spiritual body. Dan ketika Yesus bangkit bukan dengan tubuh alamiah. Meskipun ada fisik, Yesus bangkit dengan tubuh rohania. Bukan berarti Yesus bangkit hanya roh. Tidak. Yesus bangkit di dalam tubuh. Tapi tubuh yang sangat berbeda. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga murid-muridnya ketika berjumpa dengan Yesus, muridnya tidak bisa tahan. Mereka semuanya tersungkur. Mereka semuanya jatuh. Dan mereka menyembah Dia. Sebab mereka tahu bahwa Tuhan mereka bangkit di dalam tubuh kemuliaan itu. Dan saudara sekalian, Yesus adalah yang sulung daripada kebangkitan. Maka berarti apa? Ada yang sulung, berarti akan mengikuti semua yang lain. Orang-orang percaya akan bangkit dalam cara yang sama sebagaimana Yesus bangkit. Maka saudara sekalian, apakah kematian masih bisa menjemput kita? Bisa, dan itu harus. Supaya tubuh alamiah ini bisa kita lepaskan. Tubuh alamiah ditaburkan di tanah. Dan tubuh kebangkitan akan diberikan kepada setiap orang percaya. Maka saya sangat merindukan satu hari nanti ketika Tuhan kita datang kembali kedua kali, maka kita akan berjumpa satu dengan yang lain. Saya akan bertemu kembali dengan Pak Feby dengan penuh keyakinan, dan kami akan melihat tubuh yang baru, tubuh di dalam kemuliaan. No more cancer, no more pain, saudara sekalian. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi duka, air mata, sebab Alkitab menjanjikan bahwa di dalam tubuh kemuliaan kita akan berbagian di dalam kemuliaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semua orang percaya yang pergi di dalam iman bersandar kepada Tuhan, bukan karena mereka kuat, bukan karena iman mereka yang membuat mereka sendiri bisa memegang Tuhan, tapi Tuhan yang memberikan iman. Tuhan memberikan iman supaya mereka bersandar dan berkata, Tuhan, aku tidak ada apa-apa, aku hanya serahkan seluruh hidup kepadamu, hantarlah aku menuju kepada hadirat-Mu. Dan di dalam Yesus Kristus, Yesus menghantar orang-orang yang beriman oleh karena Roh Kudus memberikan iman, sehingga mereka boleh menuju kepada Firdaus itu, saudara sekalian. Apakah yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan? Di dalam Roma pasal 8 ini menjadi penghiburan bagi kita. Mungkin kita berkata, bagaimana kalau dalam perjalanan imanku aku lemah? Bagaimana kalau aku sakit? Aku goncang iman. Bagaimana kalau aku bangkrut? Aku tidak bisa percaya lagi. Bagaimana kalau aku dianiaya? Aku menyangkali Tuhan. Bagaimana kalau aku kehilangan imanku? Paulus dengan jelas mengatakan dalam Roma pasal ke-8 ayat 37, Paulus mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, Paulus mengatakan, aku yakin bahwa baik maut
maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, harus mengatakan tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini satu jaminan yang besar sekali, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita. Siapa yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan? Apakah sakit kansermu? Tidak. Apakah penyakit COVID? Tidak. Apakah bangkrut ekonomi? Tidak. Apakah pemerintah yang menganiaya? Tidak. Apakah kuasa-kuasa setan? Tidak. Malaikat-malaikat sekalipun, tidak ada kuasa yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Maka jikalau hari ini kita berduka, saya tahu kita berduka, dan keluarga wajar berduka, saudara sekalian. Tapi bagi orang percaya, di balik kedukaan itu tersimpan satu jaminan, satu polis yang bersifat kekal, di mana Tuhan memberikan garansi, saudara sekalian, bahwa orang yang kita kasihi, tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari the love of God. Kasih yang bukan kasih yang tidak egois, tapi kasih yang memberikan nyawanya, kasih yang memberikan seluruh hidupnya di atas kayu salib. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, Yesus berkata dalam seruan yang pertama kepada Bapa di sorga. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah mereka? Orang-orang yang Yesus mati baginya, termasuk engkau dan saya, termasuk Pak Feby yang kita cintai. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan serukan pengampunan kepada mereka. Dan pengampunan itu bukan pengampunan yang kosong, sebab pengampunan itu dialaskan dan dibayar oleh darah yang begitu mahal, yaitu darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus di dalam puncak daripada kegelapan, gempa kegelapan itu terjadi. Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah bapaknya meninggalkan dia? No. Tetapi di atas kayu salib, Yesus dengan rela, dia menerima seluruh kegelapan daripada dosa, seluruh kegelapan daripada kuasa maut, seluruh kemarahan daripada Tuhan Allah atas dosa-dosa kita. Yesus menerima di atas kayu salib, dan Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah harus berpaling di dalam masa puncak di mana murka itu dinyatakan. Dan setelah itu Yesus menerima kematian, bukan karena dia harus mati. Kalau kita harus mati karena upah daripada dosa adalah maut. Tapi Yesus, dia menyerahkan dirinya. Aku berkuasa memberikan nyawaku. Dan Yesus memberikan nyawanya. Dan dia berkata setelah semuanya selesai, dia berseru dengan yakin, sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maka seluruh kematian tidak lagi memiliki sengat, tidak lagi memiliki kuasa bagi mereka yang berada dalam anugerah penebusan daripada Yesus Kristus. Maka karena itu Paulus dengan yakin berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Engkau tidak berkuasa lagi terhadap orang-orang percaya. Engkau tidak memiliki sengat, tidak ada lagi kemenanganmu, karena Kristus telah menang. Kristus telah mengalahkan kematian itu. Saudara sekalian, kita tentu sangat bersedih bahwa orang yang kita kasihi, mereka telah tidak ada lagi bersama dengan kita. Tapi saudara sekalian, mereka yang kita kasihi pergi just for temporary, kita terpisahkan. Tetapi kita dijanjikan bahwa pertemuan itu di dalam kemuliaan daripada Tuhan kita terjadi satu hari nanti. Dan kita merindukan itu, kita menantikan itu. Ibu Erni sekarang berduka, anak-anak berduka, saudara berduka. Tapi kita memiliki iman, one day, satu hari nanti, ketika semua orang percaya dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, kita memiliki sukacita yang besar. Dan Alkitab mengatakan tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi sakit penyakit. Semuanya berada di dalam anugerah yang begitu besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang melampaui akal dan segala marifat daripada manusia. Manusia tidak pernah bisa memberikan jaminan, tapi kita serahkan Tuhan. Aku akan menuju ke situ, tetapi siapakah yang berjalan bersamaku? Maka ketika kita mencari-cari di tengah dunia ini, tidak ada yang memberikan jawaban. Tapi Kristus di atas kayu salib, Dia yang mengalirkan darah, Dia yang akan menyertai. Sebagaimana Yesus berkata kepada murid-Nya, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke ujung bumi. Maka itulah pengharapan kita, Bapak Ibu sekalian. Itulah sukacita yang telah kita miliki. Dan biarlah itu menjadi sukacita bagi keluarga di tengah kedukaan, menjadi penghiburan bagi keluarga di tengah tangisan yang ada. Maka kiranya Tuhan berkenan memberikan penghiburan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Saya minta untuk Vikaris Parlen boleh memimpin kita. Juga berdoa bagi keluarga di tengah kedukaan ini dengan segala penghiburan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami orang-orang yang berdosa, ya Tuhan. Kami layak untuk mendapatkan hukuman, kami layak untuk mati, karena kami sudah melawan Allah. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur, anugerah-Mu terlalu besar bagi kami. Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, sehingga dosa kami boleh diampuni, dan kami boleh mendapatkan anugerah yang besar. Kami boleh mendapatkan hidup yang kekal. Inilah yang Pak Feby percaya di hidupnya, dan terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian yang Kau berikan melalui hidupnya. Biarlah ya Tuhan, keluarga, orang-orang yang lain, rekan kerja, boleh melihat pengharapan yang ajaib. Bukan ajaib karena pikiran manusia, tapi ajaib karena Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memberikannya di dalam Kristus. Biarlah pengharapan itu ya Tuhan boleh menjadi bagian dari orang-orang yang dikenal oleh Pak Feby. Kami khususnya berdoa ya Bapak untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya ya Tuhan Roh Kudus menyertai mereka. Biarlah ya Tuhan penghiburan dan kekuatan ada di tengah-tengah keluarga ini. Dan biarlah ya Tuhan, iman yang Tuhan sudah nyatakan kepada Pak Feby boleh diwariskan kepada keluarga. Harta yang paling berharga bukan uang, bukan nama, tapi Kristus yang mati dan bangkit. Biarlah pribadi Kristus dikenal oleh keluarga. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh memimpin keluarga ini untuk menjalani hari-hari yang berat di depan. Hari-hari yang penuh dengan masih ada banyak kesedihan. Tapi kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan menyertai, memegang tangan mereka, sehingga mereka boleh kembali lagi berjuang melayani Tuhan, hidup bagi nama Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk penghiburan yang Kau berikan bagi kami. Kami serahkan keluarga khususnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam penutupan peti, bolehkah saya minta ada kesaksian dari Ibu Erni? Boleh sepatah dua kata-kata? Kita akan melanjutkan ibadah ini dengan masing-masing diri baik kami yang paling dekat dengan beliau supaya mengikuti menyiapkan agama kami sekalian jenazah beliau dan nanti sambil dikasih. Kembali kita menyanyi lagu Pak Feby waktu dia merasa waktu dia sakit, dia merasa begitu besar anugerah Allah padanya. Dia merasa dia bukan siapa-siapa, cuma anugerah Allah yang dia rasa, yang bisa pimpin dia, yang bisa memberi dia kekuatan sampai saat itu. Karena dia dasarnya adalah orang yang takut sakit, takut menderita, takut suntik, tapi dia bisa melewati.
Pengobatannya dia hanya karena anugerah Allah. Dia berasa hanya pimpinan Allah yang memegang dia sampai saat itu. Dia merasa bahwa dia waktu itu tidak bisa kencing, tidak bisa apapun yang biasa dia bisa lakukan dengan gampang itu dia tidak bisa lakukan. Makanya dia berasa bahwa semua itu cuma anugerah, bukan karena kekuatannya dia, bukan karena hebatnya dia. Terakhir dia berasa bahwa dalam kelemahannya dia, baru dia berasa bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Jadi bukan karena kehebatannya dia. Nanti terakhir dia meminta, hanya satu mintanya supaya anak-anaknya jadi pengikut Kristus juga. Amin. Sampai akhirnya dia teman saya bertemu Pak. Dia bilang sama saya di malam harinya, dia bilang namanya sudah dipanggil. Dia bilang nama saya sudah dipanggil Peggy Cindrawat. Malamnya itu saya tidak berasa itu apa yang dimaksud dia. Dia bilang namaku sudah dipanggil oleh Tuhan. Nama sudah dipanggil Peggy Cindrawat. Kita bersyukur ya untuk iman yang Tuhan pimpin sampai pada akhirnya. Itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup, saya minta Pak Robi untuk memimpin kita menyanyikan pujian Nyamanlah Jiwaku ini. Saudara sekalian, ini lagu bukan ditulis oleh orang yang dalam keadaan santai atau orang dalam keadaan nyaman, orang dalam keadaan berlimpah, orang yang tidak ada sakit penyakit, tapi ditulis oleh seorang yang dia kehilangan usahanya ketika kebakaran besar itu melanda kota Chicago, dan dia kehilangan 3 anak perempuannya, terus ada anaknya lagi yang menderita sakit dan meninggal. Dalam keadaan seperti itu, dia menulis lagu ini. Saya kira ini lagu akan menjadi kekuatan bagi kita juga. Nyamanlah jiwaku. Saya minta Pak Robi boleh pimpin kita, dan setelah itu kita akan menutup ya. Nanti baik ketiga kita pakai berdiri ya Pak. Marilah kita akan naikkan pujian Nyamanlah Jiwaku. Jiwaku, Nyamanlah, Nyamanlah.
Yang ketiga kita bangkit berdiri. Tuhan dekatkanlah hatinya tiba. Hidup pun akan tampaklah dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan segera turun ke bumi. Jiwaku, nyamanlah jiwaku. Saya minta dengan hormat itu ketika turunah kita pimpin kita di dalam doa acara penyerahan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh-sungguh berduka untuk kepergian Pak Feby yang kami kasihi. Tapi kami dikuatkan karena kami tahu Tuhan memanggil dia. Kami dikuatkan karena kami tahu dia juga adalah milik Tuhan. Dan kami juga adalah milik Tuhan. Dan kami akan berjumpa bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga Pak Feby di suatu hari nanti ketika kami dikumpulkan waktu Yesus datang kedua kalinya. Kami menantikan hari itu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya iman kami dikuatkan dan hati kami terus dihangatkan oleh Tuhan. Bahwa kami tahu kami tidak berjalan sendirian di dalam kesulitan di dalam dunia ini ya Tuhan. Karena ada Engkau, Juru Selamat kami yang sangat mengasihi dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bagian penghiburan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kami silakan